Halo semuanya, perkenalkan nama saya Endro Arifbo, mahasiswa Universitas Budi Luhur jurusan Hubungan Internasional. Di sini saya bersama teman saya Habel Davidson. Halo Habel Davidson dan Ibu siapa? Ibu Rian. Ibu Lian. Saya Ibu Rian, Regional Public Activation Manager di Taman. Oke, jadi tujuan kita kesini kebetulan ingin menginterview Ibu untuk tugas kami yang mata kuliah kami yang bernama HI Pariwisata. Kebetulan nanti teman saya Habel akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar public management di TNI ini. Nanti mungkin Ibu bisa langsung jawab. Oke, langsung aja kita ke Habel untuk melakukan sesi interview. Oke, ini ada 5 pertanyaan dan saya harap ini nggak terlalu susah untuk dijawab. Oke, pertanyaan pertama itu bagaimana Taman Mini mengelola dan mengawasi penggunaan media sosial untuk promosi pariwisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan? Ya, kalau Taman Mini sendiri punya divisi khusus bagian marketing dan communication-nya. Kemudian kita juga ada manajer yang membawahi tentang relationship-nya atau PR-nya. Jadi setiap ada konten atau komen-komen yang sifatnya masukan untuk Taman Mini, kemudian misalnya ada tanggapan yang negatif, itu cepat kita respon dan kita perbaiki. Karena sekarang kan kalian tahu sendiri ya, media sosial tuh impact-nya besar banget. Berita kecil yang jelek pun bisa menjadi besar buat kami. Begitu juga berita yang bagus, dampaknya juga besar buat kita. Seperti kita yang terbaru ini baru viral banget yang Tirta Cerita. Ya, itu kan efek dari media sosial yang di-share banyak oleh pengunjung. Sekarang Tirta Cerita karya anak bangsa ya, itu sehari di setiap Sabtu Minggu bisa 5.000 sampai 7.000 penontonnya. Seperti itu. Untuk itu jadi aja kita gitu? punya divisi khusus yang merespons media sosial kita. Kita ada YouTube-nya, kemudian ada TikTok-nya, kemudian ada Facebook. Beberapa Facebook untuk kalangan yang tua ya. Itu misalnya kita punya kegiatan ruatan, kita promosiin di Facebook, itu responnya banyak. Pendaftarannya banyak dari Facebook, karena kan kebanyakan kalau ruatan tuh segmennya orang tua gitu ya, yang ingin melakukan ruatan untuk anaknya, seperti itu. Jadi masing-masing media sosial mempunyai sasaran tersendiri. Oh, berarti ada pasarnya masing-masing. Pasarnya masing-masing. Jadi berarti kalau bisa aku simpulkan dari pertanyaan pertama itu, berarti kritik, tanggapan semua itu langsung ditanggapi sama Taman Mini. Iya. Sehari itu kita bahkan bisa merespon pertanyaan dari masyarakat yang DM ke kita tuh sampai 200, kita jawabnya lebih. Wow. Sampai 300. Nggak expect sih kalau bisa sampai segitu banyaknya komen. Iya. Ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua. Apa strategi yang digunakan Taman Mini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata dan bagaimana Taman Mini memantau efektivitasnya? Iya. Sulit juga nih pertanyaannya. Taman Mini itu kan multi stakeholder ya. Ada anjungan itu dikelola oleh badan penghubung di bawah pemerintah daerah provinsi. Jadi ada 34 provinsi, tapi baru ada 33 anjungan. Kemudian museum kita sendiri itu ada 18, dan museum itu ada yang dikelola oleh kementerian, kemudian ada yang dikelola oleh yayasan, kemudian ada yang dikelola Taman Mini. Nah, setiap museum anjungan itu punya komunitas sendiri. Masing-masing gitu. Ya, kalau anjungan dengan komunitas di daerahnya, dengan komunitas paguyuban daerah yang ada di Jakarta, kemudian ada UMKM-nya, kemudian begitu juga museum dengan relasi-relasinya, misalnya museum transportasi dengan komunitas transportasi. Nah, kita membangun segmen dari komunitas-komunitas melibatkan juga, masyarakat gitu. melibatkan masyarakat untuk aktif untuk di kegiatan di anjungan, di Taman Mini. Kita bikin kegiatan-kegiatan yang juga melibatkan industri kreatif. Ya, jadi kita untuk mengukur keberhasilan di kegiatannya itu bisa berjalan, dan kita nggak hanya melibatkan dengan komunitas
atau organisasi dalam negeri, tapi beberapa kali Taman Mini juga bekerjasama dengan embassy, KBRI. Terdekat ini kita mau bikin Natsu Masturi, itu kerjasama dengan komunitas Jepang. Wow. Ya, jadi kita Melulu Indonesia lah. nggak cuman Indonesia tradisional, tapi Iya. kita juga memperhatikan kebutuhan masyarakat anak muda, bahwa belajar sharing kebudayaan tuh kita hanya belajar kebudayaan Indonesia kita sendiri aja, tapi kita mempelajari budaya orang lain juga bagian dari melestarikan budaya kita. Jadi ada sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Nah, moga-moga anak muda yang datang bisa membangun relasi dengan tim komunitas Jepang yang bikin kegiatan di Taman Mini. Saya baru tahu nih, karena jadi ilmu baru. Komunitas bisa, maksudnya masyarakat bisa bergabung dengan komunitas dan komunitas itu bisa berdampak gitu loh. Iya. Jadi saya baru tahu. Wah, kayak mengejutkan banget. Oke, ini pertanyaan ketiga. Kayaknya pertanyaan agak susah. Bagaimana Taman Mini mengintegrasikan manajemen geoturism dengan kegiatan wisata budaya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan dan mengoptimalkan potensi alam? Geoturism maksudnya apa nih? Secara ini sih kalau misalnya dalam pertanyaannya Definisinya geografis apa sih wisata secara geografis maksudnya. ya, di suatu daerah. Sangat berkaitan, justru kehadiran Anjungan itu sebagai show window untuk destinasi wisata mereka. Jadi setiap daerah mereka mempromosikan budayanya, destinasi wisatanya, kemudian produk unggulan mereka. Entah itu krianya atau produk kulinernya. Nah, jadi secara reguler setiap Anjungan mempromosikan produk sumber daya budaya mereka, potensi wisata mereka secara rutin di Taman Mini. Misalnya kalau Bali gitu ya, kita bikin festival Hogo-Hogo gitu ya. Karena di Bali orang Jakarta yang belum pernah melihat belum pernah ke Bali lah. Ya, ke Bali bisa melihat. Dan orang Bali yang tidak bisa pulang ke Bali, kalau Ogo-Ogo itu kan upacara keagamaan ya, mereka bisa mengadakan upacara keagamaan di Bali. Kemudian kita bikin tari kecak gitu ya. Secara tidak langsung kita kan mempromosikan budaya mereka, budaya Bali. Kalau tari kecakannya bisa disaksikan di Uluwatu, sekarang di Taman Mini bisa. Nah, kalau misalnya masyarakat lebih penasaran lagi, bisa langsung ke Bali. Jadi istilahnya memberikan first impression dari yang ada di sana itu di sini gitu. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana Taman Mini mengelola dan mengawasi kerjasama dengan pihak eksternal, mungkin seperti travel atau biro perjalanan wisata, untuk meningkatkan informasi dan promosi pariwisata? Ya, kalau dengan travel pastinya kan ada sisi komersial benefit. Nah, ini kita menjalin kerjasama dengan travel untuk mereka untuk meningkatkan kunjungan dan kita tawarkan produk-produk paket-paket yang bisa mereka jual. Gitu. Kita punya paket-paket dari Taman Mini sendiri, ada dua divisi malah. Itu bagian customer handling. Mereka punya program tour guide, tour bike. Kemudian kita punya paket VIP tour yang misalnya tamu-tamu negara atau kelompok perusahaan atau kelompok orang yang ingin lebih dalam mendapatkan experience di Taman Mini seperti itu. Berarti ada organisasi juga yang kayak pengen kayak ke wisata di sini, daerah ini gitu ya. Kita sering kok dapat kunjungan dari duta besar. Oke, ini pertanyaan kelima. Bagaimana Taman Mini menghadapi tantangan infrastruktur yang tua dan kurang baik, serta bagaimana strategi revitalisasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan sarana wisata di Taman Mini? Karena kan mungkin beberapa orang udah lama gak ke Taman Mini gitu, jadi dia mikir Taman Mini dari revitalisasi belum ya, apa masih tua gitu. Ya,
Taman Mini terakhir itu kan baru direvitalisasi mulai dari 2021 dan baru September kemarin diresmikan. Jadi kita memperbarui semua sarana. Dari dulu nggak punya trek untuk sepeda, kita punya trek untuk sepeda. Kemudian sekarang konsepnya Green Zone, bebas emisi, itu kan bagian dari cita-cita di dunia. Zero pollution. Ya. Green tourism, ya. Konsep kita udah sampai situ. Kemudian kita ada mobil listrik, bagian dari cita-cita pemerintah untuk mendukung visi yang prioritas itu sustainability. Kemudian kita juga taman ini tuh ada 4 pilar, itu green, culture, smart, and inclusive. Jadi kita juga ramah untuk orang tua, untuk ibu hamil, untuk penyandang disabilitas. Kita punya kendaraan khusus untuk orang tua dan disabilitas jika memerlukan kendaraan untuk mereka keliling di taman. Udah keren banget tapi saya terakhir 6 tahun di sini. Ya kita mau, kalau sekarang museum-museum juga, kalau misalnya ke museum penerangan, museum listrik, kemudian ke museum transportasi, museum batik, itu semuanya sudah ramah dengan teknologi. Ada multimedia, kemudian ada ya macam-macam yang bisa kalian lihat gitu. Jadi kalian mesti datang juga nih ke museum batik, kemudian ke museum penerangan. Itu museumnya udah museum modern. Oh, kalau yang art gallery tadi itu apa ya? Oh, contemporary art. Kita kerjasama dengan komunitas, dengan seniman perupa Indonesia untuk bikin kegiatan seni. Nah, itu sebagai jembatan budaya, karena budaya itu bukan hal yang tradisional. Ya, budaya kontemporer pun bagian dari budaya. Nah, galeri kontemporer itu sebagai jembatan untuk art yang terkini, art kontemporer. Seperti itu. Juga untuk membangun relasi mungkin ya. Ya. Nah, oke, ini pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan paling gampang menurut saya. Setelah dari semua jawaban tadi, bagaimana citra publik Taman Mini semenjak revitalisasi? Sejauh ini di media sosial yang memberikan komen, itu sangat senang dengan Taman Mini yang sekarang karena lebih sehat, kemudian lebih hijau. Sekarang Taman Mini dikembalikan kepada konsep terdahulu, 70% area taman terbuka, 30%-nya bangunan gitu. Kemudian malah ramah, sangat ramah untuk pejalan kaki, pesepeda. Kita tuh setiap pagi, setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis ada komunitas loop, jadi sepeda cepat. Bukan sepeda-sepeda biasa, tapi memang sepeda cepat. Lomba itu ya? Ya, mereka tiap pagi gitu ya, yang hari yang tadi saya sebutkan berlatih. Kemudian kita juga lagi membangun wahana untuk komunitas sport. Jadi kita nanti ada member untuk sport, komunitas olahraga. Kita mau bangun lapangan basket, skateboard, dan rollerblade. Ya, jadi kita sekarang juga ramah juga nih sama area untuk sport yang bikin wisata itu intinya ingin mengajak orang sehat secara pikiran, batin, dan fisik. Kan tujuan orang wisata tuh kan ingin mendapat suatu refreshing, kedamaian, gitu ya. Terus nggak macet, masuk taman ini. Benar, risky banget. Ada lowong gitu jalan. Ya, karena mobil udah nggak bisa masuk. Yang saya lihat sih maksudnya secara garis besarnya itu benar-benar udah berubah banget sih dari depan naik mobil ke sini kan. Ya. Wah, kok beda banget ya. Yes. Kira-kira segitu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih juga udah wawancara, udah ngasih jawaban yang insight-insight itu banyak banget gitu. Jadi saya juga nanya-nanya puas gitu. Boleh mahasiswa magang, kita sering kok nerima mahasiswa magang. Oh, jadi yang kalau mau magang bisa apply di sini. Ya, kira-kira sekian teman-teman semua. Ya,
Saya juga berterima kasih Mbak Ibu udah mau jadi narasumber untuk wawancara kami. Sekian dari saya Abdul Hafizan, sampai jumpa.